Duh dok, aku kok susah fokus ya, gampang banget lupa, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa nyelesain tugas. Apa jangan-jangan ADHD ya dok ya? Eits, tunggu dulu. Jangan suka self-diagnosis, kita harus belajar dulu untuk memastikan apakah memang ini suatu ADHD atau bukan. Tapi mungkin banyak yang masih penasaran, apa itu ADHD? Yuk kita bahas bareng. Halo Hi People, selamat datang di channel saya, Dr. Vivi Syarif, psikiater, di mana channel ini akan membahas berbagai topik seputar kesehatan mental. Ada beberapa segmen, dan di segmen kali ini saya akan membahas seputar isu kesehatan mental yang lagi banyak ditanya oleh masyarakat, ya, oleh subscriber saya. Ada yang nanya nih, dok bahas dong ADHD. Oke, tenang, duduk manis dulu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel saya, like dan juga share video ini, tonton sampai habis, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Oke, Hi People, kita akan membahas tentang ADHD. Sebetulnya ADHD ini tuh singkatan. Kalau kita mau keren sih bahasa Inggris ya, ADHD alias Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kalau kita mau pakai istilah bahasa Indonesia, GPPH atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Tapi oke lah, sekarang banyak yang menyebutnya dengan ADHD. Alright, kita pakai istilah ADHD aja. Sebetulnya apa sih ADHD? ADHD itu adalah suatu gangguan neurodevelopmental. Apa tuh dok? Bingung ya? Kok banyak banget istilah-istilah bahasa Inggris dan istilah-istilah medis yang membuat pusing. Tapi tenang ya, saya akan jelaskan. Gangguan neurodevelopmental itu artinya gangguan perkembangan persyarafan. Jadi gangguan ini terjadinya mulai dari masa kanak. Nggak bisa tuh, udah dewasa baru ngalamin ADHD. Harus muncul dari masa kanak. Ada gangguan di mana seseorang itu kesulitan untuk mempertahankan perhatiannya, kesulitan untuk fokus, kesulitan untuk duduk diam dalam waktu lama. Ya, jadi ada gejala-gejala inatensi, ada gejala hiperaktivitas, dan juga impulsivitas. Nah, jadi kita udah tahu nih ya bahwa ada beberapa gejala yang bisa dialami oleh orang dengan ADHD. Yang pertama kita bahas dulu nih, yaitu gejala inatensi. Nah, gejala inatensi ini tanda-tandanya adalah orang tersebut tuh mudah banget terdistraksi. Mudah banget teralih perhatiannya ya. Lagi mau ngerjain suatu hal, terus tiba-tiba, oh ya inget mau lihat itu dulu terus dia ngerjain ke sana terus lupa untuk beresin yang ini. Udah gitu teralih lagi ke hal yang lain. Akhirnya apa? Pekerjaan nggak selesai-selesai. Mudah banget untuk kelupaan sesuatu. Mudah banget ketinggalan sesuatu. Ya, makanya pada anak-anak ataupun orang dewasa ada juga nih yang sering banget kehilangan di mana ya? Duh, kunci kamar di mana ya? Duh, HP naruhnya di mana ya? Sering ketinggalan ataupun kehilangan barang. Karena memang susah mempertahankan fokus dan perhatian dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian ada juga nih gejala hiperaktivitas. Gejala hiperaktivitas ini ditandai dengan seseorang yang tidak bisa duduk diam, tidak bisa tenang, dan mungkin ya kalau diperhatikan bisa jadi dia kayak fidgeting gitu. Tangannya gerak-gerak gitu ya, kakinya goyang-goyang. Dan kalau anak-anak lebih terlihat lagi tuh tidak bisa diam, tidak bisa duduk tenang di kelas misalnya ya. Jadi sulit mempertahankan untuk duduk tenang dalam waktu yang lama. Sehingga seringkali juga rasanya susah untuk mengantri, untuk menunggu giliran dan antrian. Nah, gejala lain yang juga ada pada ADHD adalah gejala impulsivitas. Gejala impulsivitas ini seperti melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Jadi kayak buru-buru, sering menyela perbincangan, terus kemudian mungkin aja mengambil keputusan tanpa berpikir dengan seksama, dengan bijaksana. Jadi kayaknya terburu-buru ya dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi Hi People, memang ada sekelompok gejala yang dialami oleh orang dengan ADHD, dan itu dari masa kanak ya. Kenapa sekarang di dewasa banyak yang merasa, kok kayaknya jangan-jangan apa yang Dokter Vivi bilang nih ada sama saya nih, saya ADHD nih. Tadi saya udah bilang ya bahwa nggak bisa nih ADHD itu munculnya di dewasa. Dia harus dari masa kanak, karena kan gangguan perkembangan ya. Tapi yang sering terjadi adalah mungkin saja dari kanak-kanak tuh udah ada. Tapi mungkin orang tuanya tidak aware, tidak sadar. Atau ada juga yang denial, menyangkal. Anak saya memang anaknya aktif. Padahal dia suka lari-lari, manjat-manjat sana-sini. Nggak bisa duduk diem di kelas misalnya ya.
Jadi mungkin gejalanya sudah ada dari masa kanak, namun tidak terdeteksi, tidak terdiagnosis, tidak tertangani secara dini. Nah, Hi People mungkin pada bertanya-tanya ya, terus gimana sih dok caranya mendeteksi, mendiagnosis? Kata dokter nggak boleh self-diagnosis. Ya memang nggak boleh ya, karena diagnosis klinis itu hanya boleh dilakukan oleh profesional, seperti psikiater, psikolog klinis, atau memang dokter yang mempelajari diagnosis tersebut. Oleh karena itu, kalau memang kayaknya nih relate banget dengan gejala-gejalanya, coba untuk konsultasi sama profesional. Karena nanti akan ada pemeriksaan, ada observasi, wawancara, dan informasi yang didapatkan tidak hanya dari si pasien saja, tapi mungkin juga dari orang tuanya, dari gurunya, dari orang terdekatnya, sehingga pengamatannya menjadi lengkap. Tidak hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh si pasien atau orang yang mengalami ADHD, tapi juga disampaikan oleh orang-orang terdekatnya. Jadi memang bisa dibilang tidak ada satu pemeriksaan penunjang tertentu ya. Misalnya kayak tes lab, cek darah, atau ronsen itu nggak ada untuk ADHD. Jadi yang dilakukan adalah wawancara psikiatrik, observasi secara klinis, dan tentunya pemeriksaan untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Karena bisa saja ada kondisi yang lain yang menyerupai dengan ADHD. Nah, Hi People perlu tahu ya bahwa susah fokus, sulit untuk bisa diam, nggak bisa duduk tenang, sulit konsentrasi itu nggak hanya dialami oleh orang dengan ADHD kan. Bisa saja orang yang mengalami anxiety juga susah fokus, mengalami depresi juga sulit untuk bisa memusatkan perhatian dan duduk tenang karena gelisah misalnya ya. Atau mungkin kondisi-kondisi yang lain. Jadi tidak selalu orang yang susah fokus, mudah lupa itu udah pasti ADHD. Tidak. Harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, kalau memang sudah terdiagnosis ADHD, barulah kita masuk ke dalam terapi, proses terapi. Di mana terapi ini bisa berupa terapi kognitif dan perilaku untuk membantu orang dengan ADHD menyusun strategi bagaimana cara dia untuk bisa melakukan hal-hal yang membantu dia untuk ingat dan menyelesaikan tugas gitu ya. Misalnya contohnya scheduling, susun jadwal. Kemudian bisa juga dengan pasang reminder, alarm, membuat beberapa rencana ya yang dibantu diingatkan oleh orang-orang terdekat misalnya ya. Meletakkan barang selalu di tempat yang sama dan sebagainya. Intinya adalah membantu seseorang itu untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik meskipun cara berpikirnya, pola berpikirnya itu memang unik, memang berbeda. Sering berpikir yang lompat-lompat dan susah untuk memusatkan perhatian pada satu hal dalam waktu yang panjang. Selain dengan terapi kognitif perilaku, hal yang lain bisa dilakukan adalah bagaimana kita melibatkan keluarga nih dan juga support system untuk bisa lebih memahami apa saja kesulitan dari orang dengan ADHD. Dan selain itu, apabila memang diperlukan, bisa saja psikiater meresepkan obat untuk bisa membantu orang dengan ADHD bisa lebih fokus, bisa lebih tenang, bisa memusatkan perhatian, dan bisa belajar dengan baik dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Memang kadang-kadang struggle itu di usia-usia sekolah atau di masa-masa pendidikan ya, misalnya kuliah atau saat bekerja itu baru rasanya ada struggle-nya. Nah, disitulah nanti dipertimbangkan apakah perlu bantuan pengobatan atau tidak. Pengobatan itu biasanya diresepkan oleh psikiater berupa obat-obat golongan stimulans, di mana akan membantu seseorang dengan ADHD bisa lebih memusatkan perhatian dan fokusnya, sehingga aktivitas yang dia jalani bisa lebih tertata dengan baik dan terselesaikan dengan baik. Oke, Hi People, segitu dulu ya pembahasannya, karena banyak banget sebenarnya yang bisa dibahas. Kalau masih ada yang penasaran, pengen tanya lebih detail, tulis di kolom komentar ya. Apa yang dirimu ingin tahu lebih dalam nih seputar ADHD, atau ingin sharing, atau ingin tanya topik yang lain. Coba tulis di kolom komentar, karena dari situlah nanti saya akan membuat video-video lainnya untuk mengedukasi Hi People semuanya ya. So don't forget to subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya video ini agar banyak yang teredukasi, dan nyalakan juga lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya. Karena ada segmen Hype Talk the Podcast, di mana saya punya podcast dengan beberapa narasumber dan juga tentunya kita punya segmen yang mengedukasi topik-topik seputar mental health.
Alright, I'll see you guys di the next video. Sampai jumpa and take care.